Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, seorang sufi yang penuh dengan akal intrik kecerdikannya, sampai-sampai tak ada satupun masalah yang tak bisa ia atasi. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti akan datang kepadanya, termasuk Baginda Raja sendiri yang memang kesehariannya dikelilingi dengan permasalahan rakyat. Karena hal itu sudah Abu Nawas jalani cukup lama, ia pun merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dianggap tenang itu. Ia pun mulai berpikir untuk mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Mengapa aku tak mencoba menjadi pendekar sakti saja, seperti yang ada dalam cerita-cerita? Dengan semangat membara, Abu Nawas memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, alih-alih mencari guru sakti atau pergi ke gunung untuk belajar ilmu kanuragan, Abu Nawas memilih untuk melatih dirinya sendiri dengan cara yang kocak dan tak biasa. Pertama-tama, Abu Nawas menciptakan jurus yang ia sebut sebagai jurus angin sepoi-sepoi. Ia berdiri di bawah pohon, melambai-lambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang mengendalikan angin. Sambil tersenyum lebar, ia berteriak kepada orang-orang yang lewat. "Lihatlah, aku bisa mengendalikan angin." Tentu saja, orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini. Tidak berhenti sampai di situ, Abu Nawas pun menciptakan jurus baru yang ia sebut dengan jurus tidur mendadak. Ketika lawannya datang menyerang, Abu Nawas tiba-tiba terbaring di tanah dan pura-pura tidur. "Jika aku tidur, musuh tidak akan bisa menyerangku," pikirnya dengan penuh percaya diri. Dan anehnya, lawannya pun benar-benar kebingungan melihat Abu Nawas yang tiba-tiba tidur dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Kabar tentang Abu Nawas yang sakti tiada tanding ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar cerita-cerita tentang kesaktian Abu Nawas pun penasaran dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu sekarang menjadi pendekar dan banyak jurus sakti yang kamu kuasai. Sekarang tunjukkan kesaktianmu itu, Abu Nawas," perintah Baginda Raja dengan penuh antusias. Dengan percaya diri, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Siap, Paduka. Paduka, saksikanlah jurus terhebatku, jurus kabur kilat." Sebelum Baginda Raja sempat berkata apa-apa, Abu Nawas langsung berlari kencang keluar istana, meninggalkan semua orang di sana dalam kebingungan. Baginda Raja yang melihat kelakuan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kamu memang sakti, tapi bukan karena jurus-jurusmu. Kamu sakti karena kecerdikan dan kelucuanmu," ujar Baginda Raja sambil terbahak-bahak. Dan sejak itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai pendekar sakti tiada tanding dalam hal membuat orang tertawa. Dan dengan cara itulah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di antara rakyatnya. Tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk membawa kegembiraan dimanapun ia berada. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran Baginda Raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. "Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya," titah Baginda Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. "Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka," ujarnya dengan penuh hormat. Baginda Raja pun mulai berbicara. "Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting." Abu Nawas pun berpikir sejenak.
Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. "Wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita?" "Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman," jawabnya. Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka. Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu, Paduka. Seandainya merayakan Maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini, terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. "Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah?" Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang Paduka. Seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan." Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, "Hamba hanya berusaha yang terbaik untuk Paduka dan umat." Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang selalu merasa dipermalukan oleh Abu Nawas kali ini merencanakan sesuatu yang berbeda. Setelah berkali-kali gagal dalam usahanya untuk menjatuhkan Abu Nawas, ia memutuskan untuk membuat si cerdik pujangga itu memujinya. Meskipun Abu Nawas dikenal sangat cerdas dan sulit untuk ditipu. Dengan penuh keyakinan, Abu Jahil menyusun rencana matang. Kali ini rencananya sangat rahasia. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahil membanggakan rencananya kepada teman-temannya. "Tak lama lagi, kalian akan melihat Abu Nawas memuji-muji diriku," katanya. Salah satu temannya heran dan bertanya, "Ah, bagaimana mungkin Abu Jahil? Kamu aja sering mengejek Abu Nawas, dan dia selalu membantah segala ucapanmu." Abu Jahil pun tersenyum bangga. "Aku mungkin kalah dalam kecerdikan, tapi lihat saja nanti, dia pasti akan memujiku." Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan bahwa Abu Jahil meninggal dunia. Warga yang mendengar kabar itu sontak kaget dan tidak percaya. "Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat," ujar salah satu warga. Beberapa warga kemudian mendatangi Abu Nawas untuk memberitahukan kematian Abu Jahil.
"Aduh, jangan bercanda kalian," kata Abu Nawas dengan nada kesal. "Ini serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya," balas mereka. Antara percaya dan tidak percaya, Abu Nawas pun akhirnya setuju untuk melayat. "Baiklah, ayo kita ke sana," ucapnya. Mereka pun berangkat menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan kain kafan menutupi tubuhnya. Melihat hal itu, hampir saja Abu Nawas menangis, namun ia berusaha menahan dirinya. Dengan perlahan, Abu Nawas mendekati jenazah Abu Jahil. Ketika hendak membacakan doa, tiba-tiba Abu Nawas bersin dengan suara yang keras, mengagetkan semua orang yang hadir. Di saat bersamaan ia melihat jempol kaki Abu Jahil bergerak. Kecurigaan mulai timbul di benak Abu Nawas bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara belaka. Namun Abu Nawas tetap berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan. Sebelum wafat ia pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi kamu akan memuji-muji kebaikannya." Abu Nawas pun bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" "Doakanlah keselamatannya dan pujilah kebaikannya," balas warga lainnya. Abu Nawas yang sudah menyadari sandiwara ini berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikan sedikit sambutan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukannya, karena dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya dia selalu membantah ucapanku." Mendengar ini orang-orang pun terkejut dan heran. "Abu Nawas, tidakkah ada sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal Abu Nawas. Tapi kenapa kamu masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya Abu Nawas," tegur salah satu warga. Abu Nawas pun mengalah. "Baiklah, aku akan memuji kebaikannya, tapi nanti setelah dia sudah dikubur. Ayo kita bawa jenazahnya ke makam. Kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah." Warga pun setuju dengan usulan tersebut. Namun ketika mereka hendak menggotong keranda, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kamu ya, manusia sialan," bentak Abu Jahil. Melihat Abu Jahil bangkit, para warga seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkan tempat itu. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, "Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku ini tidak ada seorang pun yang kuberitahu." Dan begitulah, lagi-lagi rencana Abu Jahil untuk memperdaya Abu Nawas gagal total. Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu mampu membaca situasi, bahkan ketika sedang dihadapkan pada tipu muslihat yang paling licik sekalipun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila,
"Kentutmu bos sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. "Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama," kata Abu Jahil. "Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki. "Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar," jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. "Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan," tantang Abu Jahil. "Ayo, siapa takut?" balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?"
Tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar? Ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut. Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong. Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" Tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali.